Hari ini kita akan belajar di pertemuan keempat. Sebelum itu kita tadi siapa? Masuk ya? Ini kok siap ya? Katanya tetangganya ada yang kita kesempatan kelas kita sebelumnya. Silakan masuk. Ponselnya yang belum dikumpulkan silakan sudah ya, pokoknya sudah ditentukan. Apakah sudah siap untuk belajar? Siapkan pensil, pena, yang ada sama. Oke, hari ini kita akan belajar masih sama soal kajian bahasaan tapi lebih spesifik di mata baku dan tidak baku. Sebelum kita ke sana, ada yang masih ingat pembelajaran atau pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Sapaan, fenomena. Sapaan itu yang kayak gimana? Yang pertama, terus hai, halo, Jin. Oke, kalau yang fenomena, kemarin fenomena ada berapa? Jadi siap dulu. Fenomena dikasih satu, persona atau kata ganti orang ya, persona itu orang. Yang kedua fenomena penunjuk. Biasanya untuk menunjuk apa? Udah bisa, tempat bisa, atau menunjuk hal juga bisa. Ya. Terus yang ketiga fenomena apa? Yang terakhir fenomena apa? Yang buat nanya-nanya. Fenomena dua. Fenomena apa? Kan buat nanya, berarti bos nanya. Iya, fenomena penanya. Oh, ada yang salah. Apa? Fenomena penanya ada apa aja? Ya, ada berapa? Ada 6 ya. Apa biasanya disingkat dengan apa? Adisiga atau 5W+1H ya. Tapi dalam konteks kita itu ada tambahan di berapa. Yang berapa itu kauma. Jadi ada 7 ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kata baku dan tidak baku. Baru hari ini ya. Baru kita belajar apa ya? Kita belajar hari ini dulu deh. Ini kira-kira kalau dikirimkan pada guru, apakah akan baik? Apakah akan tepat? Tidak apa? PP apa? Tidak baik apa? Ada sopan. Makanya tidak ada salah. Tidak.
Misalnya dia sudah menentukan bahwa kata baku adalah kata yang penulisan dan pengucapannya sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dalam KBBI dan PYD. Teman-teman tahu apa bedanya kedua ini, KBBI dan PYD? Kamu besar. Kalau KBBI itu apa? Bahasa Inggris. Ada yang udah pernah coba versi daring atau versi cetaknya? Cetak, satu tebal banget ya. Iya, itu ada ribuan kata bahasa Indonesia dan ada arti atau maknanya bahasanya. Itu KBBI dan itu KBBI. Kalau yang kayak ini gimana? Ada yang pernah coba buka? Ini itu apa ya? Ini itu ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang kata baku dan tidak baku. Sebenarnya tercantum di dalam si KBBI ini. Ya, baku dan tidak baku itu sebenarnya tercantum. Cuma dia ada penandanya. Kalau misalnya baku, maka dia tidak baku. Kemudian di sini ada EYD. EYD ini semacam aturan penulisan atau pembentukan kata. Ya, misalnya ada penulisan huruf kapital, huruf miring, tanda koma, tanda titik dan lain-lain. Itu semua diatur di EYD. Sedangkan katanya, kata dalam bahasa Indonesia itu maksudnya atau apakah dia sudah masuk KBBI atau dalam bahasa itu juga bisa. Kemudian ini disesuaikan dengan EYD. Jadi dua hal ini adalah sebuah perangkat aturan yang kita gunakan untuk menentukan atau dalam penggunaan ini. Oke, kemudian di situ itu tuliskan kalau kata baku, coba lihat. Coba lihat. Kalau kata baku dia tercantum di KBBI itu pasti. Ya. Kata baku itu pasti tercantum di KBBI atau ada dalam KBBI. Tapi kalau tidak baku, dia itu bisa tercantum di sedikit. Ada kata tidak baku tapi dia tercantum di KBBI. Tapi yang membedakan di situ ada dua. Tidak ada label CAK atau cakapan. Jadi kalau nggak ada label cakapan, kalau kita cari di kata makan, ya, misal kita cetak itu di KBBI makan, itu nggak ada label cakapannya kan? Ya, tapi ada kata, misalnya ada kata bilang, ya. Itu sebenarnya tidak baku. Ada di KBBI, tapi dia ada label cakapan. Label cakapan itu tulisan cap. Dia biasanya warna merah. Di bagian KBBI misal kita mengetik makan nih, kan makan terus kita searching, kan keluar biasanya makan itu apa, biasanya ada definisinya kan makan. Di bawahnya itu ada label atau tulisan bisa warna merah biasanya. Nah, kalau misal itu tidak baku, berarti ada label itu. Kalau misalnya nggak ada, berarti oke, kemudian kalau yang tidak baku dia tulisannya itu atau pengucapannya tidak sesuai dengan kaidah KBBI. Terus kalau yang tidak baku dia bisa tercantum bisa enggak. Ada yang memang nggak ada KBBI, dan kalau nggak ada otomatis bakal tidak baku. Tidak baku ya. Kalau ada di KBBI tapi ada label cakapannya baku
Iya, berarti huruf awal atau kata dasarnya ya. Di sini mau mengaruhi itu kata dasarnya apa ya? Kalian tahu aturannya imbuhan mau? Ya, kalau imbuhan bertemu dengan kata dasar yang awalan hurufnya itu H, T, S, P dan semuanya berarti dia akan hilang asal huruf. Kita lihat di sini, apakah ada kata pengaruh di memengaruhi? Apa yang hilang? P. P-nya hilang. P-nya hilang ya. Dan ini berlaku karena pengaruh huruf keduanya adalah ya E. Jadi pengaruh kalau dia bertemu dengan huruf P-nya itu akan hilang karena sesuai dengan aturan. Mau bertemu dengan KTSP. Oke. Kemudian yang kedua. Yang kedua ada memperhatikan sama memperhatikan. Tadi ada jawab memperhatikan dua. Emangnya kata dasarnya apa ya? Kata dasarnya apa? Perhatikan. Kalau kalian tahu, itu imbuhan juga. Ada nggak imbuhan apa? Ada nggak? Perubahan. Kalau di situ imbuhan bukan? Berarti di sini kira-kira kalau ini yang benar. Ini kata dasarnya apa teman-teman? Hati aja ya. Kan imbuhan. Ada nggak imbuhan kan? Di sini kata dasarnya adalah hati. Makanya di sini P itu tidak lurus atau tidak hilang. Karena itu tidak ketemu dengan kata SP di kata dasar. Di sini per ini adalah imbuhan. Oke, kita lanjut ya. Oke, kalau yang kedua kata dasar itu adalah sesuai dengan imbuhan aturan di kemudian yang kedua kata di bawah dia ikuti aturan ini. Jadi jangan sampai salah. Oke, next ya. Itu di samping kiri kan Ini kan yang kedua di belakang. Oke, di sini kapan kata baku harus digunakan ya? Di sini gunakan kata baku ketika kita menulis pesan atau surat kepada guru atau pejabat. Ini harus ketemu ya. Gak mungkin kan kayak di awal tadi P besok jadi ulangan enggak? Boleh nggak kayak gitu guru? Enggak. Boleh nggak? Enggak. Nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu ya. Ada yang kayak gitu selama ini ngechat guru? Ada? Nggak boleh ya. Kita harus berkata baku tapi kita harus sopan. Oke. Kemudian yang kedua, laporan makalah karya tulis ilmiah. Ini juga harus menggunakan kata baku. Kemudian presentasi dan pidato resmi, ujian, tes dan nilai tertulis, surat lamaran pekerjaan, pengumuman resmi sekolah atau lembaga. Ini wajib menggunakan bahasa. Sementara kalau tidak baku, di situ ya percakapan santai dengan teman. Kalau kalian kamu sedang apa? Ya. Kamu sedang apa? Sebenarnya boleh saja ya, tapi akan agak kaku. Kalau teman kan biasanya ngobrol, boleh ya. Tapi kalau ke guru, seorang yang apa ya, konteksnya itu mau dijaga dengan lain, kita harus pakai. Kemudian pesan di grup atau teman, di kalian kalau chat teman gimana biasanya? P ya, woi gitu. Besok ada tugas nggak? Oke, catatan kalian untuk dari pribadi siapa yang suka tulis kalian? Gak ada. Kalau nggak, bisa tulis lagi. Komentar di media sosial tidak resmi ini juga boleh pakai bahasa tidak. Oke, obrolan informal dalam kegiatan bermain.
Oke. Ya. Jadi perkenalan diri ini penting. Ya, kalau konteksnya kalian sebagai anak sekolah, sebutkan nama dan kelasnya. Karena kadang guru kan tidak mengajar di satu kelas saja ya. Jadi supaya spesifik namanya singkat. Oke, kemudian yang ketiga, di sini ada isi atau maksud pesan. Nah, barulah di bagian ketiga ini, isi atau maksud pesan kita sampaikan, kita mau apa? Misalnya kita mau izinkan, mau menanyakan informasi dan lain-lain, kita sampaikan di poin yang ketiga ini. Kemudian yang keempat ada permohonan atau harapan. Oke, permohonan atau harapan ini kita sampaikan kalau kita misalnya mau kiranya kita diizinkan atau kita mau mengundang, ya, kiranya untuk hadir dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada salam penutup. Salam penutup biasanya berisi salam dan ucapan terima kasih ya. Jadi kita harus berterima kasih dan ditutup dengan salam. Salamnya bisa kita assalamualaikum atau boleh terima kasih juga. Atau salam saja. Yang tertulis itu akan bagikan selesai menulis ya. Di situ sudah ibu bagikan LKS. Ya, di sini kan ada caranya. Ada satu kalimat nih. Bumi undangan kalau tugasnya telat, lainnya dikurangin. Kira-kira ini gampang atau tidak? Tidak ya? Tidak ya? Nah, di sini teman-teman ada kalau kosong. Tugasnya teman-teman hanya mengubah kalimat ini menjadi kalimat baku yang cocok atau pantas jika kita kirimkan atau tanyakan ke guru. Tidak perlu langsung pelajari ya. Gak perlu yang susunan, teman-teman coba kerjakan yang ini dulu. Jadi teman-teman tinggal ubah kalimat ini ke bentuk bakunya. Jangan lupa dikasih nama. Ya, boleh dikasain ya. Coba lihat di situ, kira-kira itu pertanyaan atau pernyataan? Pertanyaan atau pernyataan? Kalau pertanyaan pakai tanda tanya enggak? Apakah pakai kata tanya kayak kemarin kronologi namanya? Ya? Jangan lupa pakai kata tanya karena di situ ada tanda tanya ya. Oke, yang sudah boleh ditulis. Namanya jangan lupa ditulis ya. Hari ini kita akan coba menulis pesan ya. Menulis pesan. Nah, tadi kan ibu hanya minta kalian untuk memperbaiki kalimat supaya baku ya. Nah, hari ini kalian akan minta kalian membuat pesan. Membuat pesan yang akan dikirimkan kepada guru. Di sini ada topiknya nih. Topiknya ada beberapa, teman-teman boleh memilih bebas ya. Bebas boleh memilih. Kalau bisa satu baku itu jangan sama. Jangan dong. Nanti kasih nyontek sama si Chandra. Betul ya? Oke.
siapa guru atau ibu? Ayo teman-teman silakan tulis di buku. Gambarkan. Tulis di buku dulu ya. Tulis di buku. Kemudian nanti teman-teman akan mengirimkan pesan itu ke WhatsApp ibu. Apa yang betul dari WhatsApp ibu? Bisa ya, di waktu ini kalau lagi. 15 menitan. Oke, dalam waktu 15 menit, kalau teman-teman semua sudah selesai membuat pesannya, pesan yang sama seperti ini. Kalau yang sudah selesai, ingat, kalau yang sudah selesai sebelum waktunya, boleh ambil handphone, dan mengirimkan pesannya ke ibu. Iya, boleh. Oke, silakan dikerjakan. Coba di situ ya. Ibu bilang, kalau jam ini selesai, 5 menit selesai, kalian hanya punya waktu 1 jam untuk mengirim, ya, untuk mengirim ke ibu. Lebih dari 1 jam, nilainya akan ibu kurangi. Bu Krismina, pakai nama kita sendiri. Hah? Pakai nama kita sendiri. Nama ya? Perkenalkan nama siapa? Boleh. Yang sudah boleh ambil handphone. Atau bisa izin terlambat, izin tidak masuk sekolah, Pak itu turun. Ada yang belum pakai. Selama mereka rasa sedangnya, casot lah orang itu. Oh dari kontainer itu. Kontainer. Nah, tuh mulai gudang. Bisa oke, kasih kasih dulu. Kasih kasih lagi. Iya. Oh, kita sih dulu masih dari kopi. Boleh kenapa? Nah, ini aku persyaratan. Tinggal tambah kilo ya. Cara apa? Tambah apa kalau? Hadapan saya Nanti kalau menulis pesan di WhatsApp ya, yang mengirim ibu, tolong perhatikan tanda bacanya, titik komanya. Kemudian jangan lupa huruf kapital. Saya nama kata harus huruf kapital. Nama orang harus huruf kapital di awalnya ya. Jangan lupa kita kan belajar banyak kata baku dan tidak baku. Mana nyangka Betul.
menulis surat pribadi.